menghalangi diri untuk berbuat kebaikan. Mereka itu melampaui batas dan berdosa. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, pada sore hari ini saya mau kita mendengarkan bersama tentang kisah dari satu manusia raksasa. Ketika Nabi Musa berhasil kabur dari Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dengan Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah. Setelah Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah, Ibu, Nabi Musa dipanggil oleh Allah 40 malam untuk menerima kitab dan Furqan, menerima pesan-pesan dari Allah. Selama ditinggalkan oleh Nabi Musa, kaumnya itu lalai mengambil sesembahan lain, yaitu patung anak sapi. Akhirnya diampuni oleh Allah karena Nabi Musa mengingatkan, ayo segera meminta ampun kepada Allah karena yang kalian lakukan itu memalukan. Akhirnya dapat ampunan, dan setelah dapat ampunan konyol lagi Bu langkahnya kaum Nabi Musa. Apa langkahnya? Setelah dapat ampunan gara-gara menyembah patung anak sapi, melakukan kekonyolan lagi Ibu. Dengan apa? Dengan menantang Nabi Musa. Wahai Musa, kami belum bisa percaya dengan ajaranmu. Loh, sudah ditolong dari Fir'aun Ibu, pun sudah dapat ampunan dari gara-gara menyembah patung anak sapi, masih berani bilang kami belum bisa percaya denganmu sebelum kami melihat langsung bagaimana wujud nyata dari Tuhanmu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Ketika itu melirik kepada Allah dan Allah kabulkan. Mereka disambar oleh geledek, detik itu juga langsung mati Ibu. Dan Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon bangkitkan kembali kaumku agar mereka tersadar, punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Pun dikabulkan oleh Allah dan mereka dibangkitkan. Artinya lagi-lagi dapat ampunan dari Allah. Di tengah rantauan padang pasir, selain dapat ampunan dari Allah, di tengah rantau padang pasir Allah menganugerahi Nabi Musa dan kaumnya. Apa Bu? Manna dan salwa. Itu makanan paling enak. Manna itu adalah segumpal seperti salju, rasanya manis, dan itu makanan dari surga. Dan salwa yaitu daging burung puyuh yang sangat lembut, dimasak khusus dari dapur surga. Kira-kira enak gak Bu? Enak. Itu makanan dimunculkannya di setiap ba'da subuh. Begitu matahari terbit makanan itu lenyap. Besok lagi ada lagi ba'da subuh. Setiap matahari terbit lenyap lagi. Dan apa coba Ibu yang dirasakan, yang dilakukan? Apa sikap dari kaumnya Nabi Musa? Bosen cenah Bu, eta deui cenah. Padahal makanan itu paling enak. Akhirnya di stop Ibu sama Allah, tidak lagi diturunkan manna dan salwa. Setelah manna dan salwa di stop, yang terjadi apa? Kelaparan. Lalu Allah menganjurkan kepada Nabi Musa dan kaumnya supaya masuk ke dalam satu kampung. Di situ silahkan makan sepuasnya, namun tolong masuklah dalam keadaan santun, tertunduk, membawa kedamaian. Jangan masuk ke dalam kampung yang baru dengan membawa adu domba, namun masuklah dengan dengan selamat, damai, tanda ekspresi sujud kepada Allah. Nah Bu, diutuslah ke dalam satu kampung itu, ya, utusannya Nabi Musa. Pas dilihat Ibu, di dalam kampung itu ada satu manusia besar di dalam kampung. Untuk masuk ke situ, laporlah si utusan Nabi Musa ini kepada rombongan bahwa hati-hati, di kampung itu ada
ada manusia besar sekali. Wahai Musa, kami tidak mau datang ke sana. Loh kok kayak begitu? Kata Nabi Musanya, ini perintah Allah, yang menyuruh kita masuk adalah Allah. Mari kita hadapi. Kita datang dengan perdamaian, tidak mengajak berperang, maka insya Allah tidak akan bahaya. Enggak. Kenapa Ibu? Orang yang disebut besar di dalam kampung itu tuh memang luar biasa, dan Nabi Musa belum tahu Ibu. Manusia ini namanya manusia raksasa. Ternyata adalah cucu dari Nabi Adam, hasil perbuatan zina dari anak Adam yang bernama Unuk. Punya anak tunggal hasil perbuatan zina namanya Auz. Nabi Adam zaman dulu itu manusia pertama, tingginya lebih dari 27 meter Ibu. Bayangin kalau rumah itu 4 meter, 4 kali 4 baru 16, 4 kali 8 baru 28. Jadi sekitar rumah 8 tingkat itu tingginya Nabi Adam. Ya Bu, anak-anaknya seperti itu juga, tinggi. Nah, karena ini anak dibuat dari hasil perzinahan, ya, zaman dahulu itu sama Nabi Adam nikahnya suruh disilang, jangan sesama anak kembar. Itu tidak nurut, berhubungan dengan saudara kembar, dan akhirnya jadilah anak yang kondisinya luar biasa. Bayangin sama Ibu, kalau dia berdiri, awan ada di pundaknya. Bayangin sama Ibu, kalau dia lapar, dia tinggal masukin tangannya ke laut, dia ambil ikan paling besar. Setelah mengambil ikan paling besar, lalu dia tempelkan ke matahari biar kebakar. Kebayang besar banget Ibu? Baru dia makan. Bayangin kaumnya Nabi Musa disuruh ngintip ke kampung, ada manusia besar sekali, lah gemper, betul? Apa kata kaumnya? Ayo kita maju ke kampung itu, kita jalan. Enggak Musa, kamu aja bersama Tuhanmu. Songong bener ini kaum ya. Engkau sajalah bersama Tuhanmu, kamu kan dekat sama Tuhanmu. Kemarin ditolong tentang Fir'aun, kita bisa bebas dari Fir'aun, raja yang durjana. Ini mah lebih dari Fir'aun, gede cenah. Gudenya semanak, teman-temannya gak pada tahu, betul? Auz bin Unuk ini anak tunggal, ketika usia kelahirannya 100 tahun ibunya wafat. Jadi dia yatim piatu, bapaknya sudah meninggal duluan, ibunya wafat ketika umurnya 100 tahun. Jadi dia tunggal, mandiri dan yatim piatu. Dia kesana kemari nggak diterima. Kenapa? Lebarnya pantatnya luar biasa buat ngedudukin satu rumah. Ya, ibarat anak sekarang mah bongsor, betul? Nah, kaumnya Nabi Musa ketakutan Bu. Enggak. Pokoknya kamu aja pinta Tuhanmu menolongmu, menemanimu untuk masuk ke sana. Sudah kau tundukkan itu makhluk besar itu, baru kami ikut masuk ke dalamnya. Kaumnya songong, betul? Pengen enaknya dewek, nggak mau ikut berjuang bersama Nabi dan Rasul. Akhirnya apa Ibu? Keadaan di gurun pasir itu kekeringan, minum pun tidak ada. Akhirnya Nabi Musa beristisqa, berharap minta air. Allah menyuruh Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu, prak ya, dengan membacakan bismillah. Dengan nama Allah dipukulkan tongkat kayu ke batu. Bayangkan Ibu, terbukalah, terpancarlah 12 mata air. Dan kaum yang dibawa Nabi Musa itu ada 12 kelompok, masing-masing punya tempat minumnya sendiri. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang Bu? Ya, tapi kaumnya ini tetap ngeyel, nggak mau diajak masuk ke dalam satu kampung, padahal yang nyuruh adalah Allah. Lupa kalau sering diberi nikmat oleh Allah. Itu ngelihat makhluk gede itu udah takut duluan Ibu. Kenapa? Karena tidak kenal. Dan itu makhluk besarnya itu diberi tempat di kampung itu. Lanjut Ibu, masih kepo? Masih. Bu, Auz bin Unuk ini cuman bongsor, otaknya mah tidak ikut dewasa, lebih kekanak-kanakan daripada anak kecil. Apa Ibu? Satu waktu dia sering mengganggu, caper sama satu kampung. Lalu kampung itu
bilang gini, tenang wahai Aus, kami akan membuatkanmu baju. Kami buatkan dulu, nanti kalau udah jadi 1 tahun kemudian baru kami tagih bayarannya. Setuju? Setuju. Satu kampung bikin baju tuh Bu, bayangin sampai ke awan ya, pundaknya gimana bajunya itu ya. Nah itu setelah jadi dipasangkan rame-rame. Nah si Aus ini setiap mau lewat kampung itu dia takut ditagih utang. Jadi yang suka takut ditagih utang itu udah ada contohnya dari raksasa itu, Aus bin Ono.